Sebelum membaca Alkitab, saudara-saudara, marilah kita berdoa. Apakah ada yang ditugaskan untuk menyampaikan doa epiklesis? Tidak ada ya? Baik, mari kita berdoa. Pada peringatan Hari Raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan kerinduan akan penampakan akan kemuliaan-Mu. Dan hati kami juga rindu akan sapaan firman-Mu. Berkenalah Tuhan menyapa kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang terjadi dalam ibadah ini, dalam kelemahan manusia, tetap sampai secara utuh kepada kami yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 11. Demikian sabda Tuhan. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajar Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, setelah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 47.
Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah Ta'ala indah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu, sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah Ta'ala indah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, di tatanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya yang punya perisai bumi. Kau Tuhan termulia. Allah Ta'ala indah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23 yang berbunyi demikian. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.
Pembacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Ada baiknya kita membiasakan pada tiap-tiap perayaan gerejawi, walaupun tidak ada kartu yang dikirimkan di antara jemaat, walaupun tidak ada ucapan selamat khusus seperti Natal dan Paskah, tapi marilah kita belajar untuk mengatakan selamat merayakan hari kenaikan. Saudara-saudara, hari kenaikan itu sebetulnya penting sekali, walaupun tidak begitu terasa. Apakah ada panitia hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Ada ya. Tapi disambung sampai Pentakosta. Apa dana khusus untuk kenaikan Kristus Tuhan Yesus ke sorga ada? Untung bahwa kita masih mengingat itu. Sebab hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu mempunyai dua sisi. Pada satu pihak, hari ini adalah hari yang luar biasa. Pelantikan Raja Mesias seperti yang dilihat secara dalam penglihatan Daniel pasal 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.
Jadi saudara-saudara, walaupun sekarang ini tiap-tiap hari kita melihat kenyataan yang kosok bali daripada yang digambarkan dalam kemuliaan tadi, tetapi sebetulnya ini adalah hari yang luar biasa, pelantikan Raja Mesias. Dalam Efesus 1 ayat 19 dan 20 di situ betapa besar kuasanya. Apakah saudara-saudara bisa melihat dengan segera kemuliaan Tuhan yang demikian? Saya pikir kebanyakan dari kita tidak bisa. Barangkali Tuhan memberikan kelebihan pada beberapa orang tertentu. Itu kemerdekaan Tuhan. Tetapi bagi kebanyakan anggota jemaat, anak-anak tebusan Kristus, maka kerajaan Allah yang gilang gemilang, yang sebetulnya sudah dimulai dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, seperti pengakuan iman kita, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu tidak terlihat. Yang kita lihat adalah adanya penderitaan, kesakitan, kadang-kadang juga ada penganiayaan, ada kekerasan di antara umat manusia. Jadi agak sulit memang. Oleh karena itu mari kita mohon kuasa Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih baik kepada kita supaya kita sungguh-sungguh merasakan bahwa ini adalah kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Pada satu pihak dikatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang, sudah ada sekarang ini, walaupun kita tidak melihatnya. Saya sulit sekali mencari padanan untuk memberikan perbandingan, kecuali kalau dengan cerita-cerita horor. Di belakang rumah kami di Malang, itu ada sawah yang lebar sekali. Dan suatu ketika itu ada sepupu saya mengatakan, "Mas, sebetulnya itu bukan hanya sawah yang lebar sekali sampai ke ujung-ujung sana. Tapi sebetulnya itu ada kerajaan yang luar biasa." Lah kok ngerti? Gitu. Oh, saya sudah melihat kok. Ya, silakan, karena dia sudah melihat. Itu kalau mau dibandingkan. Tapi kita kan memang tidak hidup dalam cerita horor seperti ini. Yang kita percaya bahwa kerajaan Allah sudah datang adalah dari firman Tuhan sendiri. Bahkan dari seorang bapak gereja dikatakan bahwa kerajaan Allah adalah Yesus Kristus sendiri. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia itu adalah sudah datangnya kerajaan Allah. Pada pihak yang lain, saudara-saudara, kita melihat adanya situasi yang berbeda, yang kadang-kadang kita juga mengatakan, masa kerajaan Allah itu diisi dengan korupsi, dengan flexing, yang kemudian berakhir dengan pengambilan harta dan sebagainya. Kita jadi bertanya-tanya, dan pada akhirnya kita juga bertanya seperti murid-murid yang Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah kami masih, Engkau mau mengembalikan, memulihkan kerajaan Daud?" Seolah-olah memang kenyataan pada saat ini belum bertindih tepat dengan apa yang diceritakan. Di mana pada akhir zaman nanti Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dan pada saat itu tidak ada ratap tangis dan kertak gigi, tidak ada penderitaan, dan musuh terakhir yang dikalahkannya adalah maut. Itu belum terjadi. Sehingga kita juga bertanya, sebetulnya apa yang
kerajaan Allah sudah datang. Sudah datang dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sedang datang. Dan kita yakin bahwa dalam peristiwa kita sehari-hari yang kita alami pada saat ini, pada saat itu Tuhan tidak juga lepas dari kuasa Tuhan. Bahkan pada suatu ketika tatkala pada perang dunia itu terjadi pembinasaan orang-orang Yahudi oleh orang-orang Jerman, pada waktu sesudah itu mereka mengatakan mereka harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Raja. Sebab apapun yang di dunia ini, ketidakadilan, ketidakbenaran, ketiadaan kasih yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Cepat atau lambat. Tapi juga kerajaan Allah juga akan datang. Dan ini dalam kitab Wahyu digambarkan bahwa kerajaan Allah yang akan datang itu adalah langit baru dan bumi baru. Ada istilah yang baru saja ditekankan oleh Dewan Gereja Dunia pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Itu sebetulnya Tuhan menciptakan segala sesuatu serba baik. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan manusia, dan setiap kali, setiap saat Tuhan itu menciptakan, Tuhan mengatakan dan dilihat oleh Tuhan bahwa itu adalah baik. Bahasa yang dipakai dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian, itu adalah tov. Jadi yang sudah diciptakan oleh Tuhan itu semula itu begitu baik. Tapi kemudian yang baik, yang utuh, keutuhan ciptaan ini tiba-tiba dirusak kembali oleh Adam dan Hawa. Dan pada saat itulah maka seluruh umat manusia jatuh kembali ke dalam kekacau balauan hidup, ketidakutuhan ciptaan. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan menjadi sedih atau bertanya-tanya, kenapa sih kok tiap-tiap kebaktian kita mengaku dosa? Lawang memang kita berdosa. Yang paling baik pun yang kita perbuat itu berdosa. Dalam pengajaran GKI saudara-saudara, dan juga gereja-gereja reformasi pada umumnya, ada pertanyaan yang diajukan di dalam Katekismus Heidelberg. Dari mana saudara mengetahui bahwa saudara jatuh ke dalam dosa? Dari mana kira-kira? Dari perasaan tidak? Dari permenungan yang mendalam tidak? Tapi justru dari melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan 10 perintah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan menjadikan patung menyerupai aku. Jangan menyebut namaku dengan sia-sia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan bunuh, jangan berzinah, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mencuri, dan kemudian jangan
mengingini milik sesamamu. Sebetulnya peraturannya jelas kok. Banyak orang yang berkata bahwa sebetulnya memperbaiki kehidupan yang jelek ini sudah jelas kok. Hukumnya sudah jelas. Tetapi dari sejarah kerajaan Allah, sejarah gereja-gereja, justru dengan melakukan perbuatan baik, jemaat sadar bahwa sebetulnya dia tidak sanggup melakukan secara sempurna. Karena itu keutuhan ciptaan itu dirusak kembali oleh manusia. Dan sekarang kedatangan Tuhan Yesus yang sekarang ini akan diikuti dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan dalam pengakuan gereja-gereja sedunia, ini dikatakan Tuhan Yesus datang untuk mengutuhkan ciptaannya kembali. Jadi kalau misalnya kita ditanya, secara iman sebetulnya masa depan manusia itu apa sih? Langit baru dan bumi baru. Tidak ada ratap tangis, tidak ada kerta gigi, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Sebetulnya itu sebetulnya. Walaupun yang kita dengar sehari-hari adalah hati-hati sebab planetmu itu nanti akan menjadi lubang hitam. Itu kan yang kita dengar sehari-hari jika kita tidak lagi melihat secara iman. Bagaimana sebetulnya tujuan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu adalah untuk mengutuhkan ciptaannya kembali. Nah, saudara-saudara, kita berada dalam keadaan ini antara Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga dan Tuhan Yesus belum datang kembali. Itulah keadaan yang ini sudah datang, sedang datang, dan belum datang. Pertanyaannya, mengapa ia belum juga menyatakan ciptaannya? Belum menyatakan keutuhan ciptaannya. Jadi belum lagi mengembalikan ciptaannya itu seperti pada waktu yang pertama kali diperbuat oleh Tuhan. Inti daripada penantian kita yang sabar itu sebetulnya bukan seperti yang biasa kita dengar betapa di tengah-tengah penderitaan orang-orang percaya kepada Tuhan kadang-kadang itu sampai berdoa, ya Tuhan percepatlah kedatangan kerajaan-Mu. Karena begitu berat hidup di dunia ini. Sebetulnya intinya adalah mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sabar. Tuhan Allah itu adalah sabar. Panjang sabar Allah. Makrotumia Allah. Jadi bukan hanya panjang saja, tapi panjang sabar. Kadang-kadang dulu itu orang mengatakan, Tuhan Yesus misalnya ada orang-orang dekat kita di sini, Allah itu panjang sabar. Sampai orang-orang harus menyisih. Untuk menyatakan bahwa kadang-kadang Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia. Tuhan itu tidak menginginkan kematian orang berdosa. Tapi sebetulnya Tuhan itu ingin agar supaya kebanyakan ciptaannya justru selamat, mendapatkan tempat di dalam kerajaannya. Dan yang kedua, kita bukannya untuk diberikan penderitaan supaya kita hancur di dunia ini, tapi justru kita diberikan kekuatan menjadi agent of change, agen-agen perubahan. Kita dalam kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, kita diberikan peranan sekarang itu di dunia. Orang justru percaya pada Tuhan Yesus supaya ia
berbuat baik, berbuat kasih. Banyak orang yang mengatakan, apakah kerajaan Allah itu kita yang membangunnya? Kita yang membuat perbuatan-perbuatan baik sehingga kita membangun kerajaan Allah. Oh, itu bukan. Jadi kita berbuat baik, berbuat perubahan-perubahan bukan untuk menyambut kerajaan Allah. Karena minta tolong dong. Terima kasih. Karena sebetulnya kita itu diberikan peranan. Kita bukan hanya menjadi orang-orang yang hidup sekarang menderita, tapi kita dilibatkan dalam kedatangan, mempersiapkan kedatangannya. Orang-orang gereja segala abad percaya bahwa dengan berbuat baik itu sebetulnya ia menanti-nantikan, mengantisipasi kedatangan kerajaan Allah yang gilang gemilang nanti. Langit baru dan bumi baru itu. Jadi kita itu berbuat baik untuk menyesuaikan keadaan kita itu mendekati kerajaan Allah. Mendekati kualitas kerajaan Allah. Sebab kan amat sengsara bila mana kita tidak berbuat baik, kita abai, artinya kita tidak peduli apakah nanti akan hancur-hancuran karena kita tidak taat. Tapi yang diminta oleh Tuhan adalah kita menjadi agent of change-nya. Dan untuk itu kita dilengkapi dengan kuasanya. Dalam Kisah Para Rasul, pada waktu itu murid-murid bertanya, apakah Tuhan akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud? Lalu Tuhan menjawab, tidak. Sebetulnya kamu juga nanti akan diberikan kuasa kok. Tapi bukan kuasa yang artinya itu seperti pada umumnya manusia. Balik lagi Mas. Minta maaf, minta tolong. Balik lagi. Terus. Nah itu. Apakah itu tidak, tapi bukan dengan kuasa seperti itu. Memang karena orang Kristen itu biasanya teraniaya, terzolimi, persekusi dan sebagainya. Seringkali mereka ingin seperti yang dipertanyakan oleh Yakobus dan Yohanes pada waktu mereka rombongan Tuhan Yesus mau melewati Samaria dan mereka ditolak oleh orang-orang Samaria. Lalu mereka kedua murid itu bertanya, Tuhan, apakah saya harus minta kepada Tuhan untuk mendatangkan api dari langit untuk menghancurkan mereka? Terus mereka ditegur oleh Tuhan. Bukan begitu cara kerja kerajaan Allah. Kalau kekerasan dibalas dengan kekerasan, kalau kematian dibalas dengan kematian, kapan selesainya? Justru mereka diperlengkapi dengan kuasa Allah, dinamisteu. Dalam Efesus ayat 17-19 dikatakan dinamisteu, kuasa Allah. Kuasa Allah ini ada seorang pengkhotbah di Indonesia yang saya mau kutip caranya menerangkan dinamisteu. Dinamis itu kadang-kadang kan diberikan seperti dalam fisika satuan seperti tenaga lah gitu. Kalau tidak salah, ini maaf kalau salah karena saya bukan jurusan fisika, pakai satuan Joule atau dan sebagainya.
Dan dia pengkhotbah itu mengatakan, segala kuasa yang lain di dunia ini, di alam semesta ini dikumpulkan menjadi satu. Dari yang besar sampai yang kecil, kalau dikumpulkan dibandingkan dengan kuasa Allah, itu adalah kuasa yang tidak ada apa-apanya di hadapan kuasa Allah. Kuasa Allah itu sebetulnya adalah dinamis teu yang bisa menghancurkan, tetapi juga bisa menghidupkan. Dan pada suatu ketika, dinamis teu itu yang diberikan kekuasaannya kepada kita dalam menyongsong kedatangan kerajaan Allah itu adalah seperti yang pernah terjadi pada Paulus. Paulus yang dulunya bernama Saulus dan menganiaya Tuhan Yesus dan murid-muridnya, bahkan akan membunuh orang-orang Kristen. Pada waktu itu ditanya oleh Tuhan Yesus dari cahaya yang cemerlang, yang kemudian bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apa yang terjadi? Saulus jadi tercengang karena dia sebagai pembuka agama, dia merasa melakukan kewajiban agama, melakukan kekerasan seperti itu, melakukan pembunuhan terhadap orang yang pernah mengaku setara dengan Allah. Tetapi Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, sehingga dia menyadari bahwa dia tidak lebih daripada penganiaya umat manusia. Dia adalah pembuka agama, tapi juga seorang pembunuh, penganiaya. Dan akhirnya yang terjadi adalah Rasul Paulus menjadi bertobat dan menjadi Rasul Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam masa antara di mana kita merayakan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ini, satu hal yang kita diperlengkapi oleh Tuhan Yesus yaitu supaya kita melakukan kasih. Dan saya juga tentunya tidak usah mengatakan yang lain-lain bahwa kasih yang dimaksudkan adalah kasih agape, kasih yang tidak membalas, kasih yang justru memberikan yang terbaik bagi orang, kasih yang menobatkan. Seperti yang saya katakan di depan, kerajaan Allah bukan kita yang membangun dengan perbuatan baik kita. Walaupun kita melakukan kasih, toh kita tidak membuat kerajaan Allah itu. Sebab kerajaan Allah itu adalah karena intervensi atau campur tangan Allah sendiri untuk menyelesaikan sejarah ini dan menggantikannya dengan langit baru dan bumi baru. Supaya jelas saudara-saudara, walaupun kita berbuat sebaik-baiknya, sebetulnya keselamatan dan terjadinya langit baru dan bumi baru, kerajaan keutuhan ciptaan seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya adalah hanya anugerah semata-mata, sola gratia. Saudara-saudara, tatkala orang menghadapi keadaan kehidupan yang belum sempurna ini, pada umumnya nasihat daripada Rasul Paulus itu yang dipegang teguh. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13, maka yang paling penting dalam hidup ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Coba, kalau kita tidak beriman, kita ngomel-ngomel. Karena kita tidak yakin bahwa bagaimanapun juga Tuhan tidak pernah tidur,
tidak terlelap dan tidak tertidur Allah Israel. Bagaimana kalau tanpa pengharapan? Tanpa pengharapan, maka kita hanya melihat kesedihan semata-mata. Tidak ada pengharapan. Padahal pengharapan manusia itu adalah Tuhan sendiri. Dan kasih. Kasih inilah yang seringkali terjawab bahwa kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus surga dalam situasi di mana kerajaan Allah belum datang kembali. Itu sebetulnya kita mempunyai ada untuk apa kita tahu jawabnya, harus tahu jawabnya. Jawabnya adalah supaya kita menjadi orang yang sama-sama menderita dengan orang lain. Kan tidak ada kalau saudara-saudara bertemu dengan teman-teman yang lama, bagaimana kabarnya? Wah, bukan main ya. Ada banyak luka-luka batin yang kita alami dalam perjalanan hidup. Diceritakan atau tidak? Dan kadang-kadang diamkan saja, dijadikan pergumulan pribadi. Tapi kita juga yakin bahwa sebagai orang yang berjalan di tengah-tengah gurun dunia, seperti orang sampai terluka-luka dan sebagainya, sebetulnya kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa orang yang paling mau menolong orang yang terluka, yang mengeluh dan mengesah, dan yang diterima oleh mereka adalah orang yang pernah mengalami luka tetapi disembuhkan oleh Tuhan. Henry Nouwen, seorang Katolik, mengatakan dalam bukunya bahwa kita ini seharusnya bersyukur berjalan di tengah-tengah gurun dunia yang penuh dengan penderitaan. Karena justru di tengah-tengah ini kita mengalami luka-luka seperti orang lain mengalami. Kita rendah hati karena kita sama-sama orang yang terluka. Dan kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang menarik adalah bahwa orang-orang yang diberikan tugas diberikan pengampunan oleh Kristus, diminta untuk menceritakan. Mari saudara-saudara, kita menjadi penyembuh seperti Tuhan. Tetapi penyembuh yang sadar bahwa dia adalah orang yang juga terluka. Seorang dokter gigi di Surabaya pernah bercerita kepada adik saya yang tinggal di Kutisari di sana. Dan kemudian dia mengatakan, saya terima kasih loh Pak. Itu Pak Hadi katanya, adik saya namanya Hadi. Saya itu sakit gigi katanya. Oh, kenapa sakit gigi? Berterima kasih Pak. Sebab sebagai dokter gigi saya itu sulit sekali untuk menerima keluhan pasien. Tidak ada sakit yang lebih menyakitkan daripada sakit gigi. Nah sekarang saya sudah sakit gigi. Jadi kalau sekarang ada pasien saya mengeluh, saya sadar bahwa betapa sakitnya dia. Karena saya juga mengalami. Saudara seperti itu barangkali. Dan yang penting saudara-saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini, kita itu disuruh untuk selalu siap untuk menjadi alat kasih Tuhan. Kasih itu seringkali di dalam gereja kita dijadikan perdebatan isi. Karena kadang-kadang isinya adalah teologi tentang kasih, filosofi tentang kasih, penjelasan tentang kasih. Seolah-olah dengan membicarakan tentang kasih itu, kita sudah berbuat kasih. Padahal sebetulnya
kalau kita itu menantikan kerajaan Allah yang sempurna tadi, dan kita harus menyadarkan kasih, kita harus kembali mempertanyakan kasih yang kita lakukan. Dan Nouwen tadi itu seorang psikolog, tapi juga seorang teolog dia, seorang romo, tapi juga seorang doktor psikologi. Dia mengatakan ternyata dia menemukan suatu cara yang baik untuk kita merenungkan kasih. Kasih itu seharusnya bukan kata benda, tapi kata kerja, usaha. Kita itu berusaha mengasihi, dan yang paling penting kita pertanyakan adalah diri sendiri. Sebetulnya setiap kali kita melakukan kasih di tengah-tengah dunia ini, maka yang perlu dipertanyakan adalah masa cuma begini? Mestinya lebih dari sekedar begini. Kata bahasa Inggris yang dipakai adalah beyond. Seharusnya kasih itu beyond daripada ini. Di atas ini mestinya lebih dari ini. Mari kita jadikan ini pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Orang Kristen, suami dan istri Kristen itu mempertahankan hidup pernikahannya sampai kakek-kakek, ninen-ninen tanpa bercerai, tentu baik. Tapi kasih itu tentu bukan sekedar tidak bercerai. Apa artinya tidak bercerai, tetapi mempertahankan pernikahan, tetapi hubungan keduanya diwarnai dengan banyak ketegangan, persaingan, dan ketidakpengampunan. Jadi kasih itu harus selalu beyond, saudara-saudara. Marilah kita mulai. Dan saya juga mengingat akan guru-guru sekolah minggu yang hari ini khusus melayani bersama saudara saya dalam kebaktian ini. Dengan tarian, dengan nyanyian, dengan bacaan Alkitab. Mari kita juga mengatakan, Nouwen juga mengatakan, Sunday School bukan sekadar ketemu, nari-nari, nyanyi-nyanyi, tetapi juga mempertanyakan apa peranan anak-anak dalam menyambut kerajaan Allah yang akan datang. Menjadi seorang yang betul-betul menjadi alat kasih, agent of change. Itu yang paling utama sebetulnya. Dan kita juga misalnya bisa bertanya, minta maaf Pak Jemaat, walaupun sekarang saya ada di atas mimbar juga atas perkenan Pak Majelis Jemaat ya. Majelis Jemaat itu seringkali di dalam rapat-rapatnya itu kan banyak memutuskan. Banyak perkara yang harus diputuskan. Dan Nouwen mengatakan, rapat itu bukan sekedar mengambil keputusan, tapi betul-betul lebih daripada itu. Dia menempatkan dirinya di dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Dan setiap kali harus bertambah matang. Kegiatan gereja bukan begitu lagi. Itu namanya repetisi. Harusnya lebih daripada itu. Sebab di dalam dunia perdagangan saja sekarang sudah ada suatu motto, yaitu innovation or die. Kalau tidak ada inovasi, mati itu perusahaan. Mestinya hal yang demikian juga dipikirkan oleh justru gereja Tuhan.
harus ada sesuatu ketaatan yang baru kepada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya, belum juga datangnya keutuhan ciptaan ini, sebetulnya bukan hanya tidak baik, tapi justru baik. Karena kita bahkan menyadari bahwa kita adalah orang yang diberikan peranan untuk menjadi penyambut, mengantisipasi kedatangan kerajaan Allah. Dan kita diberikan kuasa untuk menjadikan orang-orang. Dan alangkah indahnya kalau ada dengan perkataan yang sederhana. Banyak orang yang hidupnya dibaharui oleh Tuhan. Katakanlah terjadi pertobatan di dalam hidupnya. Karena perkataan sederhana kita. Yang sebetulnya adalah Roh Kudus yang bekerja kepada mereka. Saudara-saudara, itulah sebetulnya isi daripada perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kiranya Tuhan memberkati kita dan membuka kita untuk sungguh-sungguh menjadi alat kasih di tangan Tuhan. Amin.